Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا تؤثر بدم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan yang berikutnya, bab mustasna. Bab apa itu mustasna ataupun bab istisna ya, istisna, bab istisna ataupun pengecuali. Berarti mustasna yang dikecualikan. Berarti istisna mengecualikan itu ada berapa rukun dia? Ada 3 rukun istisna. Ada berapa? 3. Yang pertama lapas ataupun huruf, istilahnya lapas ataupun lapas istisna. Lapas istisna. Apa itu lapas istisna? Lapas-lapas yang digunakan untuk mengecuali. Ada berapa semuanya itu? 8. Itu apa? Illah, boyru, siwan, suwan, sawaun. Terus wala ada. Ya kan? Ada berapa? 8 kan? Nah, itu lapas mengecualikan. Yang kedua mustasna. Rukunnya mustasna. Mustasna. Apa itu mustasna? Yang dikecuali. Rukun berikutnya apa? Mustasna ini. Mustasna. Apa itu? Tempat ataupun sumber pengecuali. Nah, kita langsung ke contoh. Contoh nih. Contohnya adalah koma omal kumu illa Zaidun. Jangan Zaidin, jangan Zaidun. Nah, perhatikan ya. Perhatikan. Rukun istisna tadi ada 3. Yang pertama ada huruf ataupun lapas yang digunakan untuk mengecuali. Yang kedua yang berikutnya mustasna. Yang dibahas dalam bab istisna ininya, mustasnanya. Mana di sini lapas istisna? Ini ilah. Yang pertama ini berarti. Mana rukun kedua? Zaid. Mustasna minum. Mustasna. Mana mustasna minum? Rukunnya 3. Jadi rukun istisna ada berapa? 3. Jadi yang dibahas di situ mana? Mustasnanya. Ininya Zaidannya. Apakah dibaca Zaidun? Apakah Zaidin atau Zaidun? Zaidun, Zaidan, Zaidin. Paham tuh? Jadi yang dibaca dalam istisna yang apa? Yang dipermasalahkan dalam bab istisna mana? Mustasnanya. Terus kita masuk ke hukum. Kamu tadi udah tahu. Yang dipakai ataupun apa? Yang dipermasalahkan. Perhatikan ya. Bagaimanakah hukum setelah huruf istisna ataupun lapas istisna? Apakah rofa atau nasab atau apa khofat kan? Perhatikan. Kan tadi kita bilang huruf istisna ada berapa? 8. Illa yang pertama kita bahas dulu illa. Illa, ghairu, siwan, suwan, sawaun, wala, ada. Masya 2, 4, 6, 8. Nah, perhatikan. Jadi hukum mustasna itu tergantung huruf istisnanya. Di saat perhatikan. Di saat lapas yang kau pakai mengecualikan ilah, maka mustasna ada 3 kemungkinan. Lapas yang sudah ilah ada 3 kemungkinan.
tergantung kalamnya, tergantung susunannya. Ini namanya susunan namanya. Perhatian dulu ya. Dalam bab istisna ada istilahnya kalam tam. Apa itu tam? Sempurna. Maksudnya apa? Sempurna di situ rukun-rukunnya. Rukun-rukun istisna yang 3. Ada mujab. Istilah mujab. Apa itu mujab? Tidak ada nafi. Nih, contohnya nih. Tam enggak nih? Tam. Qamal qaum illa zaidan. Tam. Sempurna enggak di sini rukun-rukun istisna? Sempurna kan? 1, 2, 3. Ada enggak nafi sebelumnya? Tidak ada. Itu namanya tam mujab. Ada tam mampi. Nih, contohnya nomor 2. Makanya bikin 3 contohnya supaya tahu kamu. Dalam bab istisna itu rangkaian kalamnya itu ada 3 kemungkinan. Ada kalam tam mujab, kalam tam mujab, ada tam Ini apa itu tam mampi? Sempurna rukun istisna. Namun sebelumnya ada contohnya. Qamalkum sempurna nggak di sini rukun istisna ada? 1, 2, namun ada sebelumnya. Ada nakis mampi. Apa itu nakis mampi? Udah nggak sempurna rukun istisna, didahului nafi lagi. Nih. Ini sempurna nggak ada rukun istisna? Nggak. Apa yang nggak ada? Mustasna minhu nggak ada. Udah nggak sempurna, didahului lagi itu namanya apa? Nakis mampi. Nah, perhatikan. Berarti apa? Apa yang kamu pahami? Di dalam bab istisna ada istilahnya 3 kalam itu, 3 kemungkinan itu. Kalam tam mujab, tam mampi, nakis mampi. Berarti gimana hukumnya? Kalau mustasnanya illah, bila kalamnya itu tam mujab, ini wajib asal. Kalau tamnya, kalau kalamnya tam mujab, wajib itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kalamnya itu tam mampi, ini boleh 2 kemungkinan. Boleh gimana? Boleh nasab seperti yang pertama, ataupun boleh badal dari sini. Berarti boleh kamu baca apa? Maqamal qaum illa zaidan, boleh kamu baca illa zaidun. Badal dari mana? Dari ini. Kalau kalamnya itu tam mampi. Di saat kalamnya itu nakis mampi seperti ini, maka setelah illa tergantung tututan sebelumnya. Loh, tututan sebelumnya gimana? Berarti kalau sebelumnya fi'il berarti butuh apa ya? Kalau sebelumnya fi'il fa'il butuh apa? Kalau sebelumnya huruf jar berarti apa? Berarti apa? Maqamal qaumu illa maqama illa. Kalau sekali di sini apa? Ini, ma ra'aitu illa. Ini sempurna enggak rukun istisna? Ya sempurna kan? Apa enggak ada mustasna min? Telas dahulu nafi. Bisa tuh. Berarti apa? Hukum apa namanya? Hukum mustasna setelah illah berapa kemungkinan? Nasab, badal atau nasab di 3 tergantung tujuan sebelumnya. 4. 3 juga enggak apa-apa. 3. Sudah tuh. Berarti apa? Hukum mustasna setelah tergantung apa? Tergantung kalamnya kan? Antara kalam tam mujab atau tam mampi atau nakis mam. Setelah illah. Jadi yang dibahas di saidannya. Jadi, dan kenapa termasuk isim nasab kan? Karena wajib nasab. Kalau kalamnya tam mujab, wajib nggak boleh kamu baca zaidun. Oke. Sekarang kita ke goiro. Masuk ke goiro. Bila huruf istisna goiro. Di saat kamu pakai goiro contohnya. Qamal qaumu Qamal qaumu Nih, Prian. Kalau lafaz istisna-nya yang kau pakai goiru, maka setelah lafaz goiru pasti apa? Enggak ada yang lain kecuali apa? Huruf ili. Berarti enggak ada kecuali huruf. Berarti apa? Setiap kalimat yang terletak setelah goir, hopatkan di. Berarti goiro. Kalau sekiranya kecuali 2 zaid, mana? Goiro zaidain. Paham tuh? Pokoknya ketentuannya apa? Kalau setelah goir wajib dihopat. Baik dihopatkan dengan kasroh, atau dihopatkan dengan ya, atau dihopatkan dengan apa? Patah. Tergantung kayak mana kalimatnya. Pernah hopat yang 3 lah. Berarti kalau di atasnya berarti hopatkan dengan apa? Ya. Kalau jamak muzakkar salim dengan ya. Kalau asmaul khamsah dengan ya. Nah, udah.
Dan memang di sini ada bahasa sedikit di goironya. Ayah, ini dibaca goiro atau goiri? Paham tak? Dibaca goiro atau goiri? Paham tak? Ini yang bahasa sedikit sini. Perhatikan. Gimanakah bacaan goiro? Apakah goiro atau goiri? Hukum goiro di sini bagaimana hukumnya saya dan yang sini? Berarti kalau tam mujab, wajib nah? Tam mujab ini? Tam mujab enggak? Mujab kan? Tam enggak ini? Sempurna. 1, 2, 3. Tam mujab enggak? Berarti wajib dia macam ini? Goiro. Namun di saat umpamanya tam mampi, contoh, maqamal qawmu Zaidin. Ini baca apa? Boleh baca goiro? Boleh baca goiro. Pokoknya bagaimana ketentuan Zaidan di sini? Bagaimana ketentuan musnad dengan il? Kalau sekiranya di sini enggak lagi semampi, maqama. Nih, Zaidin. Dibaca apa? Goiro atau goiro? Goiro. Kenapa? Karena ada fi'il. Butuh maqama goiro Zaidin. Mara'aitu goiro Zaidin. Ma maratu illa maratu bi ghairi. Pokoknya ketentuan bacaan goiro tergantung bagaimana Zaidin. Di bab illah. Jadi kalau tamnya itu tam mampi, boleh rofa, boleh bah? Boleh nasab, boleh bah? Kalau itu pemanya tam mujab, wajib nasab. Bacaan goironya. Selesai goiro. Sekarang siwan sawaun Siwan sawaun itu semuanya satu lapas tuh. Satu makna. Pokoknya ini semua bermakna kecuali illa sampai hasya. Makna kecuali. Kecuali goiru kecuali, siwa kecuali, sawaun kecuali, sawaun kecuali. Khola kecuali, ada kecuali, hasya kecuali. Paham tuh? Belajar apa? Bila yang kau pakai istisna ini sama dengan goiru, kau coba pasti dihafal kesetelahnya. Qamal qawmu siwa Zaidin. Ma qamal qawmu siwa Zaidin. Ma qamal qawmu siwa Zaidin. Sama. Berarti khopat ini intinya ini. Khola ada hasya. Khola ada hasya. Apa arti khola? Kecuali. Ada kecuali selain. Hasya kecuali atau selain. Di saat yang kau pakai huruf isnad yang tiga, khola ada hasya tiga yang terakhir. Di saat itu yang kau pakai huruf isnad, berarti setelahnya itu dua kemungkinan. Perhatikan ya. Setelahnya itu dua kemungkinan. Contohnya apa? Qamal qawmu khola. Boleh kamu baca Zaidan? Boleh kamu baca Zaidin. Bisa kamu baca Zaidan? Bisa kamu baca Zaidin. Gimana berarti apa? Berarti istisna ataupun mustasna setelah khola ada hasya dua kemungkinan. Antara nasab atau khofa. Di saat kamu nasabkan seperti ini, berarti ini anggap fi'il. Fi'il apa? Fi'il istisna. Berarti qamal qawmu, qama fi'il madi. Qawmu fa'il. Khola fi'il istisna. Fa'il mustatir takdirnya huwa. Isinya 50 lebih. Di saat kamu khofan istilahnya contoh, qamal qawmu khola Zaidin, maka ini anggap huruf apa? Huruf khofan. Berarti apa? Di situ ada dua kemungkinan. Khola di situ ada dua kemungkinan. Kenapa kamu di situ ada dua kemungkinan. Khola ada hasya. Berarti bisa khola itu kamu anggap huruf, bisa kamu anggap fi'il. Di saat kamu anggap huruf khofat, berarti khofat kalah setelahnya. Berarti tergantung cara baca kamu baca setelah khola. Berarti kalau kamu baca contoh qamal qawmu khola Zaidin, berarti khola itu apa? Huruf khofat. Di saat kamu baca banyak qamal qawmu khola Zaidan, berarti khola itu apa? Fi'il. Fa'ilnya mana? Mustatir. Adanya tersimpan di situ. Selesai bab istisna. Berarti ciri-ciri mustasna apa? Cuma satu apa tuh? Ada lapas-lapas istisna. Titik.
Ada lapas lapas is. Tiga tiga, lima lima, nah, tiga tiga dua dua, lima lima satu. Isim la, masuk ke isim la kita. Isim la itu apa? Kalau katakan la apa namanya? La nafiyatul jinsi. Apa itu lafal jinsi? Menafikan jenis. Lain seperti ini. Ciri khasnya apa? Ciri khas lafal jinsi masuk ayat 1. Masuk kepada isim nakirah. Masuk kepada isim nakirah. Contoh, la rajula. Pokoknya setiap kamu ketemu la yang masuk kepada isim nakirah, pahami bahwa itu la nafiyatul jinsi. Apa itu lafal jinsi ya? Kalau artinya sendiri kamu udah tahu. Nah, la yang menafikan jenis. Tahu kamu jenis? Laki-laki, perempuan, rumah. Pokoknya yang bermakna umum lah kan? Rumah, motor, pulpen. Jenis tuh. Nah, itu jenis. Contoh, contoh la rajula fid dar. Menafikan jenis. Perhatikan ya. La nafil jinsi ini beramal seperti apa? Seperti inna. Apa tugas inna? Menasabkan mubtada dan merupakan khobar. Cuman perbedaannya ada dua. Antara la nafil jinsi sama ini ada dua. Yang pertama perbedaannya, kalau ini menasabkan tanpa tanwin. Kalau sekalian inna di sini kita bikin inna, berarti bacanya apa? Inna rajulan tidak. Kaitannya. Itu yang pertama perbedaannya. Kalau la nafil jinsi menasabkan tanpa tanwin, la rajula. Yang kedua perbedaannya apa? La nafil jinsi biasanya khobaruha berupa jar majrur. Jarang tuh khobaruha seperti di sini, seperti apa? Seperti inna rajulan qaimun. Jarang. Jarang masuk la rajula qaimun. Jarang. Pokoknya biasanya apa? La nafil jinsi la nafil jinsi biasanya khobaruha berupa jar. Dua perbedaannya. Dua perbedaan antara la sama ini. Dua perbedaan. Dan tugas apa tadi? Tugas la seperti ini. Menasabkan isim, merupakan khobar. Sekarang pertanyaannya ya. Belum aja saya apa namanya? Bagaimanakah maksud menafikan jenis? Ya, yang dinafikannya adalah jenisnya. Contoh, la rajula fid dari. Bagaimana kalau menerjemahkannya? Tidak ada jenis laki-laki dalam rumah. Jangan kau terjemahkan tidak ada satu laki-laki dalam rumah. Berarti di saat kau bilang seperti itu, berarti nanti tidak ada satu laki-laki, berarti satu laki-laki ada. 3 ada berarti, 4 ada, yang nggak ada 1. Ada. Berarti yang menyebutkan jenis sama sekali. Jenisnya nggak ada. Tidak ada jenis laki-laki dalam rumah. Paham tuh? Tidak ada jenis laki-laki dalam rumah. Ini, berarti apa ikrobnya? Rajula ismuha. Kenapa ismuha? Karena seperti ini. Dari apa? Khobar. Pokoknya ciri khasnya apa? Masuk setiap ilah yang masuk kepada isim nakirah, la apa itu? La nafiyatul jinsi. Nasabkanlah isim nakirah tersebut tanpa tanwin. Kalau isim mufrad. Selesai. La jinsi. Sekarang munada. Apa itu munada? Yang dipanggil kan? Rukun panggilan itu ada 3. Rukun munada 3. Yang pertama huruf yang dipakai untuk memanggil kan? Ya, fulan, fulan, wahai. Ya ayyuhalladzina ya. Yang pertama. Huruf istisna itu adalah apa sebenarnya? Nanti saya kembali ke waktu, ingatkan nanti tengah ada itu. Namun di sini nggak apa-apa, yang sering dipakai aja. Apa diantaranya? Huruf ya, kan? Di antara nanti a, hamzah, wa juga wa. Pokoknya nanti ingatkan nanti saat kalian udah sampai ke bab munada di jilid 2 kalau gitu. Di tengah tuh ada tuh huruf-huruf istisna ada 8. Perhatikan. Itu yang pertama, rukun istisna yang pertama tadi apa? Huruf yang digunakan untuk memanggil. Yang kedua apa? Munada, itulah yang dipanggil. Ya Zaidu. Mana situ rukun yang pertama ya kan? Rukun yang kedua apa? Zaidu. Rukun yang ketiga apa? Panggilannya itu, seruannya.
Nggak mungkin menjadi munada kecuali kamu serukan. Paham nggak? Berarti ya Zaidun. Yang dibahas di dalam bab munada mana? Munadanya. Apakah dibaca Zaidun, Zaidu, atau Zaida, Zaidan, atau Zaidi, Zaidin? Itu yang dibahas. Loh, gimana ketentuannya ya? Tergantung munada yang kamu panggil bentuknya kayak mana. Perhatikan. Munada yang kamu panggil, bentuk munada yang kamu panggil 5 kemungkinan. Yang pertama ada kalian apa? Mufrad alam. Apa itu mufrad? Yang bukan mudhaf dan bukan musyabbah bil mudhaf. Loh, ayat berarti kita jelaskan dulu apa itu mufrad. Nih, contoh. Ya Zaidan juga nih. Ya Zaidan nih. Ya Zaiduna. Ini sih mufrad alam kan nih? Mufrad alam. Loh, kenapa mufrad alam kan tasnya ini? Karena yang dimaksud mufrad dalam bab munada adalah yang bukan mudhaf dan bukan musyabbah bil mudhaf. Nih. Berarti ya Zaiduna, ya Zaidu, ya Zaidan, ya Zaiduna. Berarti supaya kamu tahu itu mufrad alam, ayah jelaskan dulu apa itu mudhaf, apa musyabbah bil mudhaf. Perhatikan. Ya namakan mudhaf yang kamu panggil mudhaf contohnya Rasulullah. Ya. Rasul. Ya Rasulullah kan? Ya Rasul. Ini yang kamu panggil apa? Rasulullah kan? Ini apa namanya? Mudhaf. Rasul mudhaf, Allahi mudhafun. Pokoknya kita bilang dulu, paham dulu masalah mudhafah, aja sekilas supaya kamu paham. Bahwasanya idhofah itu apabila katakan idhofah berarti susunan mudhaf dan mudhafun Kalau katakan idhofah berarti ada 2. Mudhaf dan mudhafun Mudhaf dan mudhafun Apa itu mudhaf? Apa mudhaf ilaih? Perhatikan. Ada 2 isim berdekatan, Rasul dan Allah. Yang pertama nggak pakai tanwin, nggak pakai lam. Yang kedua pakai tanwin atau pakai alif. Itulah sudah idhofah. Berarti ini mudhaf, ini mudhafun Ini mudhaf dan ini mudhafun ilaih. Jadi ya, mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Rasul mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Perhatikan. Berarti di saat yang kau panggil itu, perhatikan ya, di antara bentuk yang kau panggil berbentuk apa? Ada berbentuk idhofah. Seperti ini. Rasulullah. Ada musyabbah bil mudhaf. Contoh, ya Tolian. Jabalan. Apa itu musyabbah bil mudhaf? Yang disamakan dengan mudhaf. Mana musyabbah bil mudhaf ini? Toliannya. Apa persamaan dia dengan mudhaf? Perhatikan. Persamaan musyabbah bil mudhaf sama mudhaf sama-sama butuh pelengkap. Ya Rasul, ya kan? Rasul kan mudhaf. Rasul siapa kan? Rasul. Berarti butuh pelengkap dia. Gini, apa ya Tolian? Wahai pendaki, pendaki apa? Ya kan? Pendaki gunung, pendaki lereng, pendaki apa pohon. Ya kan? Ya kan? Beda apa? Persamaan antara mudhaf sama musyabbah bil mudhaf sama butuh-butuh sama-sama butuh pelengkap. Itu persamaannya. Karena makanya musyabbah bil mudhaf karena butuh pelengkap dia. Perbedaannya apa? Pelengkapnya mudhaf dihopatkan karena menjadi ilaih. Sementara pelengkap musyabbah bil mudhaf dinasabkan karena menjadi apa? Maf'ulun bih. Beda apa tuh? Musyabbah bil mudhaf itu biasanya kata sifat, isim fa'il. Musyabbah bil mudhaf itu biasanya kata sifat. Wahai pendaki. Pendaki apa? Pendaki gunung paman. Berarti kalau yang kau panggil itu bukan mudhaf dan bukan musyabbah bil mudhaf, itulah mufrad alam tuh. Itulah mufrad alam. Ini mudhaf enggak nih? Ini mudhaf enggak? Musyabbah bil mudhaf enggak? Mudhaf enggak? Musyabbah bil mudhaf enggak? Oke. Udah 3 kemungkinan yang kau panggil. Ada kalanya berbentuk mufrad alam, ada kalanya berbentuk nakirah maksudah nih. Ya rajul. Ya rajul. Ini 2 kemungkinan ya. Bisa kamu anggap nakirah maksudah, bisa kamu anggap nakirah ghairu maksudah. Bagaimana maksudnya? Apa itu nakirah maksudah? Lapas nakirah kamu khusus ke pemakaiannya. Contoh, datang seorang laki-laki itu. Panggil ya rajul.
Kalau kata-kata ya rojul kan laki-laki kan mencakup si dunia kan. Namun ayat pakai ke siapa? Ke dia kan? Satu orang itu kan? Berarti apa itu? Nakir maksudnya. Paham tuh? Namun di saat ayat bilang ya rojul, ayat enggak tunjuk ke siapapun. Terserah saya dengarkan. Berarti apa itu nakir apa? Ghairul maksudnya. Berarti yang membedakan antara nakir maksudnya dan ghairul maksudnya apa? Di pemakaian. Di saat kau pakaikan lapas nakir ke orang tertentu, berarti nakir apa? Maksudnya. Itu ada maksudnya yang ditujukan. Maksudnya kan ditujukan. Dan di saat kau pakai nakiro, bukan kepada orang tertentu, berarti nakiro ghairu. Berarti lima kemungkinan. Yang kamu panggil itu ada antara lima kemungkinan. Mufrad alam, nakiro maksudah, nakiro ghairu maksudah, mudhof, musyabbah mudhof. Sekarang kita masuk ke hukum. Masuk kita ke hukum. Masuk kita ke hukum. Hukum gimana maksudnya? Apakah dibaca rofa nasab? Perhatikan yang pertama. Di saat yang kamu panggil mufrad alam. Contoh ya Zaidu. Ya Zaidani. Ya Zaiduna mufrad alam. Berarti apa itu? Gimana cara bacanya? Binalah dengan pertanda rofa'nya. Ini mufrad. Isi mufrad itu kalau ketika rofa dia apain dia? Domah kan? Berarti apa tuh? Bina dengan domah. Namun domah itu tanpa tanwinnya. Kalau mufrad dia, ya Zaidu, jangan kau bilang ya Zaidun. Panggil Muhammadun, ya Muhammadun. Bakrun panggil, ya Bakrun. Tanpa tanwin. Di saat musanna ya Zaidani titik. Di saat jamak ya Zaidu. Nah, ya Muslimatu. Itu kalau mufrad alam. Kau nakir maksudnya gimana? Nih. Ya rojulu. Kau nakir maksudnya sama. Bina dia dengan apa? Dengan domba tanpa tanwin. Ya rojulu. Ya rojulu. Berarti apa? Di saat kamu pakai umpama nakir maksudnya kamu pakai lapas tertentu kepada seseorang. Kamu pakai lapas nakiro kepada seseorang. Apa kamu bilang ya rojulu. Namun di saat nakir maksudnya gimana? Ya rojulan. Dia siapa dia? Begitu juga apa? Di saat mudhof. Ya Rasulullah. Jangan kau bilang ya Rasulullah, salah. Di saat yang kau panggil berupa mudhof, berarti apa? Jangan apa dia? Nasabkan. Ya Rasul. Begitu yang musyabbah bil mudhof. Ya tolian. Berarti apa? Kita simpulkan. Munadah. Bacaan munadah dua kemungkinan. Antara dengan pertanda rofaknya, cara bacanya pertanda rofaknya, atau antara nasab. Untuk mufrad alam dan nakir maksudah dibina dengan pertanda rofak. Sementara tiga yang terakhir, mudhof, ada apa tadi? Nakir maksudah, mudhof, musyabbah bil mudhof, itu apa? Dinasab. Dua kemungkinan doang munada itu. Berarti ciri khas munada apa? Ciri khas munada satu, dimasuki huruf tidak. Satu-satu berarti ini. Isimlah sama munada. Berarti bacaan setelah huruf munada ada dua kemungkinan. Antara rofa atau apa? Antara nasab, titik. Di saat rofanya itu tergantung kalimatnya. Rofanya apa? Kalau isim mufrad, rofakan dengan dhammah. Kalau dia tasniah, rofakan apa? Alif. Kalau dia jamak muzakkar salim, waw. Udah tuh. Sekarang maf'ul ma'ah. Maf'ul min ajli. Ini maf'ul min ajli termasuk baik kita pun ini. Maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli. Ciri khasnya ada berapa? Masdar. Apa namanya? Masdar. Nakiro. Nasab. Terletak setelah jumlah. Cocok sebagai sebab dari sebelumnya. Berapa kali? 5. Maf'ul min ajli. Contoh. Kumtu ikraman lisyekh. Ada nggak sini masdar? Ada mana ikraman? Akrama yukrimu. Ikraman. Oke, masdar.
Nasabkan. Nakiro nggak nih? Nasab nggak? Nasab nggak nih? Nakiro nggak? Oke. Nakiro. Nasabkan. Terletak secara jumlah nggak? Mana? Kuntu fil fa'il. Cocok nggak sebagai sebab? Cocok. Berarti kamu tahu cocok sebagai sebab atau enggaknya? Berarti kamu harus tahu dulu makna ini, kroman. Kamu tahu dulu arti makna kuntu. Apa arti kuntu? Saya berdiri. Ikram apa arti ikramah? Memuliakan kan? Berarti saya berdiri sebab memuliakan atau untuk memuliakan karena memuliakan guru. Berarti maf'ul min ajli bisa kamu artikan dengan apa? Sebab. Karena untuk. Sebab karena untuk. Tergantung kalimatnya, tergantung jumlahnya, tergantung kalimat masdarnya. Berarti di sini contohnya aku berdiri demi apa? Sebab ataupun karena memuliakan guru. Jadi cara menerjemahkan maf'ul min ajli untuk akar sebab karena atau untuk. Dari ciri khas ada 5. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Apa ciri khas maf'ul ma'ah? Cuma satu. Terletak setelah waw ma'iyah. Terletak setelah waw ma'iyah. Waw ma'iyah apa tuh? Waw yang cocok diartikan beserta. Contoh. Ini nggak perlu nanti bahas-bahas, kita panjang lebar nih. Jal amiru wal jaysh. Datang soalnya apa? Waw ma'iyah ini apa? Waw itu waw ma'iyah bisa kamu anggap waw atau dia. Karena asalnya itu waw atau. Tadi ya. Jal amiru wal jaysh. Datang komandan beserta pasukan. Wow di sini cocok nggak kamu terjemahkan dengan beserta? Berarti apa? Wal jaysh, waw ma'iyah. Sebenarnya waw ini adalah, perhatikan ya. Ja'al amiru wal jaysh. Ja'al amiru wal jaysh. Ini ciri khas maf'ul ma'ah, isim yang terletak setelah waw ma'iyah. Apa itu waw ma'iyah? Waw yang cocok diartikan dengan beserta. Ja'al amiru wal Ja'al amiru wal Ja'al amiru wal Dulu tuh. Wal wait nasabkan nih. Perhatian ya. Ini boleh nasab. Isim yang terletak setelah waw ma'iyah 2 kemungkinan. Boleh nasab, kadang nasab, kadang wajib nasab, kadang boleh nasab dan boleh badal. Boleh atau contoh. Apa tuh? Ulang ya. Jahal amiru wal datang komandan beserta pasukan. Bisa nggak kamu sandingkan ja'akil jaysh? Datang pasukan, bisa nggak? Bisa kan? Bisa lah. Cocok nggak? Iya kan? Berarti apa? Ini boleh kamu anggap omanya, boleh kamu anggap wa. Di saat berkemungkinan cocok kamu ulang amilnya ini, fiilnya ini ke sini. Berarti itu boleh kamu anggap wal jaysyah, boleh kamu baca wal jay. Berarti boleh kamu anggap omanya, boleh kamu anggap wa. Berarti boleh kamu baca ja'al amiru wal jayshu. Berarti ini waw apa dia? Wa. Berarti kamu baca wal jaysha berarti apa? Omanya. Di saat berkemungkinan diulang ambilnya, nggak merusak makna gitu loh. Nggak merusak makna. Berarti bisa dianggap omanya, bisa dianggap wa. Titik. Itu aja kesimpulannya. Di saat diulang amil setelah waw itu, bisa dianggap apa namanya? Bisa berkemungkinan diulang, diposisikan di tempat waw dan layak maknanya. Berarti waw di situ boleh kau anggap omanya, boleh kau anggap waw. Udah, kalau sekali nggak bisa nggak berkemungkinan diulang, itu nggak boleh kamu anggap waw atau wajib omanya. Contoh, ana sa'irun wan nil. Saya berjalan beserta nil ataupun di samping nil. Ini ana sa'irun, saya berjalan. Wan nil beserta sungai nil. Maksudnya di samping sungai.
Bisa nggak kamu ulang di sini? Ana sairun ana nil. Saya berjalan, saya sungai Nil. Bisa nggak? Berarti ini wajib apa? Maf'ul ma'ah. Nggak boleh kamu ini waw atau. Paham tuh? Berarti isim yang terletak setelah waw ma'iyah bisa dua kemungkinan. Bisa kamu anggap maf'ul ma'ah, bisa kamu anggap maktub. Kapan tuh wajib maf'ul ma'ah? Bisa tidak berkemungkinan wajib diulang amil sebelum. Maksudnya nggak bisa gimana? Nggak pas maknanya, rusak maknanya, bisa diulang. Bisa ditempatkan ana ini ke wow. Ana berarti nanti apa maknanya? Saya berjalan, saya sungai Nil. Kamu sungai Nil, kamu manusia kamu kan? Nah itu. Rusak kan maknanya? Nah itu berarti apa? Di saat terjadi pengulangan amil di tempat wow akan merusak makna. Maka wow ini wajib dianggap wow ma'i. Nggak boleh kamu anggap wow atau. Namun di saat berkembang ulang contoh, jal amiru wal jaish. Jal amiru aman, datang komandan. Jal jaish aman, datang pasukan. Bisa saja diulang nggak bersama makna. Berarti waw ini boleh kamu anggap umayyah, boleh kamu anggap waw atau. Berarti ciri khasnya ada satu. Apa tuh? Isim yang terletak setelah waw umayyah. Berarti ya kita ulang dari awal 33 22 55 11 111 51. Ini 11 51. Itu formasinya tuh. Sekarang mahfudul asma. Ya, hapus dulu sini. Hapus dulu sini. Mahfudul asma. Mahfudul asma. Apa itu? Bab isim-isim yang dihopat. Isim-isim yang dihopat. Berarti ini terakhir nih. Udah mau finish kita masalah isim. Karena ikrob yang masuk pada isim ada 3. Rofa, nasab, ho. Berarti kapankah saat isim dihopatkan? Ini terakhir berarti. Perhatikan ya. Isim itu dihopatkan 3 kemungkinan. Yang pertama di saat dimasuki huruf ho. Contoh. Minal mas. Minal mas. Ini dihopatkan kenapa dihopatkan? Karena masuk huruf ho. Huruf hopat ada berapa kemarin? Min, ila, an, ala, fi, tanya, bilang kamu. Masukkan min. Masukkan min. Zaidina. Jangan kau bilang min Zaiduni. Bin Zaidina. Bisa tuh. Hah? Masuk huruf hopat. Berarti ini udah kita bahas, nggak kita bahas lagi. Udah kelar ini. Udah selesai. Itu yang pertama. Kadang-kadang berarti isim dihopatkan karena masuk huruf ho. Berarti keramnya dia majarur. Ini jar majarur. Keramnya itu apa? Jar majarur. Jar yang menjarkan. Ini yang dijarkan majarur. Berarti ya satu. Yang kedua apa? Isim itu dihopatkan karena apa? Karena menjadi mudhof ilaih. Contoh. Apa namanya? Kitabu. Ini kenapa dihopatkan? Karena menjadi mudhof ilaih. Sekarang ini yang penting. Di antara susunan yang paling banyak di kitab kuning, susunan idhofah. Tadi ayah bilang, kalau ayah bilang idhofah nanti mulai awal sampai kisah akhir, apa maksudnya tuh? 2. Mudhof dan mudhofun ilaih. Namakan namakan susunan idhofah, susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Rangkaian mudhof dan mudhofun ilaih. Dah. Kayak manakah mendeteksi mudhof ilaih ya? Ini. Bila dua isim berdekatan. Kita kan isim. Saya ini kan isim. Yang pertama nggak pakai tanwin. Atau nggak pakai lam. Sementara yang kedua pakai tanwin atau pakai alif. Berarti gimana tuh? Itulah susunan idhofah.
Yang pertama mudhof namanya, yang kedua mudhofun. Yang dibahas dalam bab idhofah ini mudhof ilaihnya. Kalau kitabu bisa saya kamu baca kitabah, bisa kamu baca kitabi. Kenapa? Tergantung sebelumnya. Contoh, hadza kitabu Zaidin. Kalau punya di sini ru'a itu kitabah Zaidin. Undur ila, pokoknya ila di sini kitabi. Untuk masalah mudhof enggak dibahas. Yang dibahas mudhof ilaihnya. Paham enggak? Pokoknya kesimpulannya apa? Untuk mendeteksi mudhof ilaih apa tuh? Dua isim berdekatan titik. Dua isim berdekatan, udah ada isim berdekatan. Paham tuh? Dan yang kedua bukan kata sifat ya. Dua isim berdekatan. Yang pertama kamu lihat enggak ada lamnya. Sementara yang kedua pakai lam atau pakai tanwin. Berarti pahamilah yang kedua apa? Mudhofun khofatkanlah dia. Khofatkanlah dia. Akan banyak nanti. Cobalah nanti isim yang berdempetan di kitab kuning. Dua isim berdempetan. Dan yang kedua bukan kata sifat ya, bukan kata sifat. Bukan isim fa'il, isim maf'ul. Jangan lupa tuh. Pokoknya kalau kamu ketemu dua isim berdekatan, yang kedua bukan kata sifat, berarti apa? Dan yang pertama enggak pakai tanwin, enggak pakai lam, berarti yang kedua itu mudhofun wajib dihafalkan. Mudhof. Ini namanya apa? Mudhof. Ini namanya mudhof. Ini mudhofun ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih. Jadi yang menghafalkan si mudhof siapa? Yang menghafalkan si mudhof ilaih siapa? Mudhof ilaih. Si mudhof. Ini yang menghafalkan dia siapa? Syurga. Ini yang menghafalkan Zaidin siapa? Si mudhof. Itu. Namun ada sedikit pembahasan tentang masalah mudhof ilaih. Apa tuh? Masalah huruf yang ditakdirkan antara mudhof dan mudhof ilaih. Di situ ada penjelasan. Apa tuh? Antara mudhof dan mudhof ilaih pasti ada ditakdirkan salah satu huruf yang tiga. Apa itu? Min, lam, di, sama lam. Kapan tuh ditakdirkan min? Di saat mudhof itu terbuat daripada mudhofun ilaih. Contoh, saubu hadidin. Apa itu? Baju. Mana mudhof di sini? Sabu. Mana mudhof ilaih? Hadidin. Berarti di saat umpamanya mudhof berarti apa? Pakaian dari berarti ya. Di saat mudhofnya itu bakalnya itu terbuat dari mana? Mudhof ilaih. Maka takdirnya siapa? Min. Pakaian yang terbuat dari takdirkan fi kapan? Di saat mudhofnya itu di saat mudhof ilaih merupakan dzaraf buat mudhof. Contoh, sobahal amsi, pagi kemarin. Amsi, dzaraf ke amsi kemarin. Berarti dia dzaraf buat siapa? Buat si mudhof. Di saat mudhof ilaih itu berupa dzaraf buat mudhof, maka yang terdengar apa? Fi. Berikutnya lam. Apa itu lam? Untuk kepemilikan li. Kapan tuh? Di saat mudhof ilaih, di saat mudhof milik si mudhofun. Kitab Zaidin. Kitab milik si. Berarti apa takdirnya sini? Lim. Di Zaidin. Sudah, Allah Ta'ala. Berarti ujiannya hari Senin atau hari Selasa, kalian pilih. Hari Senin atau Selasa? Selasa aja. Selasa aja. Apa? Selasa. Selasa aja. Enggak, atau ya? Hari Senin atau Selasa? Siapkan kalian dua buku yang berikutnya. Senin. Hah? Apa? Cara mengetahui kalau yang ditakdirkan itu min atau Bi atau lam? Lam itu harus dari segi makna. Iyalah. Kalau satu makna ini. Dua-duanya. Ada dasi. Enggak ada kan? Ada lagi? Allah Ta'ala.
Tanggal 25 Januari hari Sabtu.